Kita mengamati Indonesia masih cukup baik. Tadi disebutkan juga oleh beberapa laporan yang memperlihatkan memang Indonesia masih menjadi daya tarik atau primadona bagi negara ataupun di jajaran negara emerging market. Apakah memang investor global melihat Indonesia seprimadona itu, Mbak Esa? Pasti ya, salah satunya mungkin karena bagaimanapun pertumbuhan ekonomi kita itu stabil di angka 5% dan lagi-lagi pasar kita sangat besar ya. Kalau kita lihat mungkin pasar besar seperti negara besar seperti Amerika, kemudian juga Eropa juga sudah mulai banyak masuk ya, kayak Belanda itu yang mungkin negara-negara Eropa yang non tradisional nih biasanya tidak tercatat dengan baik, kemudian ternyata banyak invest ke Indonesia, kemudian juga negara-negara ASEAN ini juga sudah sangat tertarik. Kalau kita lihat sebenarnya ada yang menarik itu mungkin Malaysia ya, yang stabil naik ke Indonesia, ke investasi di Indonesia ya. Biasanya kalau negara ASEAN itu sangat Singapura ya, walaupun sebenarnya mungkin kita tidak tahu investor Singapura ini jangan-jangan orang Indonesia juga ya. Yeah. Tapi kalau kita lihat yang kabar positifnya adalah negara Asia lain seperti Malaysia itu sudah mulai meranggak naik dari mungkin dari 2021, 2022 dan kemudian di 2023 Januari di September pun sudah lumayan besar ya. Artinya kita boleh bangga tidak hanya mengandalkan negara mungkin sangat Singapura saja atau China saja atau Hong Kong aja nih yang biasanya bercokol 123, tapi sudah ada negara-negara lain yang masuk karena mungkin yang agak mengkhawatirkan kalau Korea Selatan agak turun, Jepang memang naik, tapi negara lain siap menggantikan dan itu yang harus kita mungkin beri catatan positif. Gitu. Oke, baik. Apakah juga dapat diartikan sebetulnya di jajaran negara di ASEAN atau di Asia Tenggara ini Indonesia masih sangat menarik atau menjadi negara yang menjanjikan bisa dipercaya bagi investor asing menaruh dana investasinya di sini? Masih, tapi kita tidak boleh berpuas diri ya Mas Bram, karena kita ingat bahwa saingan kita Vietnam ini sudah kencang juga ya, karena mereka sudah mampu menarik investor-investor besar di segi mungkin garmen tekstil yang sayangnya tidak kita lirik lagi ya, padahal mereka itu sudah investor-investor yang besar ke Vietnam itu mampu menjadi supply chain global. Artinya kalau kemudian pertumbuhan ekonomi global naik, Indonesia akan tertinggal untuk beberapa sektor-sektor ya. Seperti ya, mungkin kita lihat elektronika, garmen itu sudah lari ke Vietnam, itu yang harus kita ingat ya. Walaupun mungkin kita menang mungkin di hilirisasi, tapi di bagian lain sayangnya kita kurang mampu menarik investor gitu. Oke, upaya apa Mbak Esa yang mampu dilakukan agar memang daya tarik itu ada di dalam negeri kita? Yang pasti ya tadi saya bilang itu kepastian hukum dan mungkin ya yang pasti kemudahan berinvestasi. Kalau kita lihat mungkin kita agak lari dari Asia, lebih luas ke Asia, yaitu India ya. Kita banyak sekali kalah saing nih dari India soal mungkin dari soal Tesla, dari elektronik mungkin ya. Kita lihat juga Apple ada di sana. Artinya mereka mungkin melihat pasar Indonesia menarik, tapi apalah arti pasar yang menarik kalau kemudian masuk aja sangat susah ya untuk investasi di sana. Jadi persoalan terbesar di investasi kita ya soal itu tadi, investasi, kepastian hukum dan kemudahan berusaha ini yang sangat-sangat kemudian harus diperbaiki. Kalau tentu kita sering mendengar ya, mungkin di pertambangan saja izinnya ribuan, belum lagi tumpang tindih Pemda, kemudian ada Pemda, Pempus, belum lagi antar kementerian. Ini yang membuat ruwet, kayak sepertinya kalau saya investor asing pun aduh ini kalau ruwet seperti ini gimana ya, biaya berapa, biaya ongkosnya, berapa biaya yang lain lagi untuk mungkin membuka usaha di sini. Gitu. Oke, kemudian berinvestasi yang juga harus diutamakan begitu ya, memang agar investor asing khususnya melihat Indonesia ini menjadi pasar yang cukup menarik. Tapi sebetulnya kita perhatikan juga secara historikal di zaman atau era Presiden Joko Widodo, ini insentif bagi investor asing yang ingin tentunya berinvestasi di tanah air juga cukup besar untuk digelontorkan. Apabila memang nanti insentif ini dibatasi atau bahkan ditiadakan, apakah memang Indonesia juga masih menjadi pasar yang menarik bagi para investor, Mbak Esa? Seperti mungkin ya saya tekankan lagi, insentif, pajak, kemudian juga yang lain itu pemanis saja ya. Karena oke, mungkin pajak menarik, tapi soal pajak itu semuanya bisa bersaing dengan gampang. Kalau kita menurunkan Singapura dengan gampang, mungkin akan menurunkan negara lain akan menurunkan. Tapi soal kemudahan berusaha, kemudahan mungkin memulai bisnis, kemudian kepastian hukum itu yang pada ininya kerak persoalannya ini di sini. Kalau mungkin insentif oke lah, manis-manis sebentar ya. Mungkin kita ingat ada tax holiday, ada tax allowance. Tapi seberapa besar sih itu akan mampu menahan investor, seberapa besar sih itu akan negara lain juga tidak akan menawarkan hal yang sama. Tapi kalau sayang banget kalau kemudian kita ada pasar yang besar, kemudian untuk masuk aja izin aja sangat susah. Itu yang menjadi persoalan besar di kita yang jadi kerak-keraknya ini harus dibersihin dulu. Gitu. Oke, baik. Keraknya ini harus dibersihkan, bukan menambah sweetener begitu ya? Sweetener
boleh, tapi persoalan utama harus tetap dibereskan. Oke, keraknya harus dibersihkan. Oke, Mbak Esa, dengan melihat juga geliat PMDN ataupun modal dalam negeri ini, apakah Anda juga melihat ada geliat-geliat yang juga memperlihatkan pertumbuhan yang secara signifikan dan juga konsisten? Kalau kita lihat sebenarnya kan memang dari PMA PMN sudah imbang, bahkan mungkin lebih ke PMA, dan mungkin yang perlu digarisbawahi juga sekarang tidak Jawa sentris ya, sekarang sudah mulai ke luar Jawa, dan ini yang apakah kemudian provinsi-provinsi kemudian di Jawa seberapa besar sih mampu menarik investor, karena bisa jadi sekarang untuk PMDN pun sudah keluar dari Jakarta, mungkin kan dari Jawa Barat atau mungkin Sumatera, karena ada banyak sumber-sumber pertumbuhan di sana ya. Kalau kita lihat sebenarnya dibandingkan dengan investor asing yang sangat mungkin barang galian logam, kemudian soal pertambangan dan mungkin di yang lain, tapi kalau investor lokal yaitu seperti saya bilang pertambangan, ke kawasan industri dan perumahan, mungkin yang industri makanan juga mereka investasinya sangat besar ya, karena mereka melihat peluangnya ada di sana. Karena kalau kita lihat mungkin berkah tahun ini adalah pemilu dan dekat dengan Lebaran, itu juga yang sangat menarik untuk investor di industri makanan dan minuman. Oke, tadi sempat dimention begitu ya kawasan industri oleh Anda, Mbak Esa. Kawasan industri terpadu KIT ataupun dengan daerah-daerah KEK begitu ya. Apakah ini juga masih menjadi fokus juga bagi para investor untuk melihat dan juga agar memang tadi Anda lihat tidak Jawa sentris begitu ya. Anda katakan agar memang nantinya modal yang masuk atau modal investasi yang masuk tidak berpusat di Jawa. Bagaimana pandangan Anda dan juga analisa Anda terkait KEK, Mbak Esa? Sayangnya nih KEK walaupun sangat menarik ya, tapi belum banyak, mungkin sudah jalan tapi tidak terlalu berproduksi atau belum menghasilkan banyak aktivitas ekonomi ya. Kalau kita lihat memang ada beberapa yang mungkin di Bontang atau di Bangka Belitung, atau mungkin ada beberapa itu sudah udah berjalan ya mungkin ya, tapi di beberapa tempat misalkan yang pariwisata itu justru tersendat-sendat. Ini yang harus kemudian diperbaiki ya. Kalau kita lihat kan sayang banget sebenarnya ada banyak KEK sudah diberikan banyak insentif, tapi kurang jalan karena ada beberapa mungkin kekurangan soal listrik, soal infrastruktur dan lainnya gitu.